Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Maksud Karunia Roh Diberikan. Saudara, kalau Allah berbaik hati dan melalui Roh Kudus memberikan bermacam-macam karunia roh atau kemampuan khusus kepada orang percaya, tentu bukan tanpa alasan atau tujuan, tetapi pasti ada maksud dan tujuannya. Pertanyaannya, apa maksud diberikannya karunia roh itu? Untuk memperoleh jawabnya, kita akan belajar dari apa yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Demikian, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi sangat jelas di sini bahwa karunia roh itu diberikan untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan gereja Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan perorangan. Artinya tidak bisa dijadikan sesuatu untuk kebanggaan diri atau untuk disombongkan. Bukan, dan tidak boleh demikian. Ya, saudara, karunia-karunia roh adalah karunia-karunia yang diberikan atau dianugerahkan kepada setiap orang percaya sebagai kasih karunia, kuasa, dan kasih daripada Roh Kudus. Karunia-karunia roh ini bisa kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saudara, karunia-karunia ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan pelayanan orang percaya. Karunia yang diberikan untuk seorang dan yang lain itu berbeda atau tidak sama. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, karunia menyembuhkan, kuasa untuk melakukan mukjizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berbahasa roh, dan karunia mengartikan bahasa roh, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Jadi kalau di sini tadi ada 9 karunia roh, seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 ini. Semua dikerjakan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus sesuai yang dikehendakinya. Ayat 11. Dan semuanya untuk kepentingan bersama. Ini penting, untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan tubuh Kristus, kepentingan gereja Tuhan. Ayat 7. Sehingga meskipun ada bermacam-macam pelayanan, tetapi dikatakan satu roh dan satu Tuhan. Ayat 4 sampai 5. Lalu pertanyaannya, apa maksud Roh Kudus memberikan karunia-karunia itu? Ini sangat penting diketahui orang percaya. Karunia-karunia roh diberikan agar orang percaya dapat memberitakan Injil dengan efektif, menolong mereka dengan kuasa adikodrati, dan untuk memperlengkapi mereka menjadi saksi dan utusan yang berkenan kepada Allah. Jadi hal penting yang harus diingat dan dipahami dengan benar adalah bukan mengenai karunia roh itu sendiri. Memang Alkitab berkata supaya setiap orang percaya berusaha memperoleh karunia-karunia itu. Artinya memang dimungkinkan bagi orang percaya mendapatkan lebih dari satu karunia roh. 1 Korintus 14 ayat 1. Tapi tentu Roh Kudus akan memberikan sesuai dengan pelayanan yang dipercayakan
kepada orang percaya sesuai panggilannya masing-masing. Yang lebih penting, bahkan paling penting bagi orang percaya adalah memahami maksud diberikannya karunia-karunia roh itu sendiri, yang mana sekali lagi saya katakan untuk memperlengkapi pelayanan. Dengan demikian, karunia roh yang dimiliki seseorang sifatnya tidak permanen alias bisa hilang. Orang yang diberikan karunia bernubuat misalnya, di mana dikatakan karunia yang harus dikejar orang percaya dibandingkan karunia-karunia yang lain, ini bisa hilang. Saudara, ketika orang yang mendapat kasih karunia itu menyalahgunakannya, bukannya bernubuat tapi dibuat-buat, bukannya untuk kepentingan bersama tapi untuk memegahkan diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Begitu juga untuk karunia roh yang lain. Sebaliknya, semakin banyak pelayanan yang dikerjakan seseorang, semakin sungguh-sungguh orang itu menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, semakin serius ia menjadi saksi dan utusan Kristus, tidak ditutup kemungkinan akan ditambahkan karunia-karunia roh yang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya orang menerima dan menggunakan karunia yang diperoleh agar sesuai dengan maksud Tuhan? Jawabnya, ya intinya untuk kepentingan bersama. Misalnya karunia bernubuat harus dilakukan sesuai imannya. Kalau karunia mengajar, ya harus dipakai untuk mengajar dengan benar, jangan untuk menyesatkan. Karunia menasehati, ya jangan dipakai untuk mengambil keuntungan pribadi, tapi benar-benar untuk menasehati. Karunia memberi harus juga disertai rasa ikhlas. Karunia memimpin harus dengan rajin, dengan tekun. Karunia kemurahan harus dengan sukacita. Begitu saudara. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jadi melalui kebenaran hari ini saya ajak kita semua sebagai orang percaya mengkoreksi diri. Sejauh mana, seefektif apa kita sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sudahkah kita menjadi utusan dan saksinya? Itu yang penting kita persoalkan. Kita tidak perlu mempersoalkan karunia apa yang sudah kita terima atau karunia apa yang Roh Kudus sudah anugerahkan. Karena semua itu akan kita peroleh seiring dan sejauh kita mengerjakan panggilan kita. Dan itu berlaku bagi kita semua orang percaya, bukan sebatas hanya pada pelayan Tuhan, aktivis gereja, atau pendeta saja. Dengan demikian, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hidup dalam pasivitas, tetapi harus bisa melayani Tuhan melalui setiap panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.